الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الخلق جمعا وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا الحديث أو كما قال أما بعد. Mbak E yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dengan peringatan haul mendoakan orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah. Ini menandakan bahwa iman Islam kita akan kuat, ibadah kita akan semakin kuat tentunya, karena kita di berbagai majelis ta'lim pasti ada haul, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Ini semua adalah menandakan bahwa betapa Allah sayang pada kita. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berkenaan dengan kematian, yang pada hakikatnya manusia hanya percaya dengan kematian, tapi dia belum yakin dengan kematian itu sendiri. Namun mudah-mudahan ibu-ibu, Mbak E yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dengan mengingat adanya haul, artinya kita diingatkan bahwa kapan sih kita juga akan menemukan ajal ini. Kita pun juga akan sadar diri bahwa kita pasti, siapapun kita yang bernyawa, pasti akan mati. Ini yang akan menjadi motivasi untuk kehidupan kita ke depan lebih baik lagi, ketika kita mampu untuk mengambil manfaat daripada peringatan-peringatan haul yang melintas di tengah-tengah pemikiran kula panjenengan, melintas di otak kula panjenengan. Kita baca brosurnya, hadirilah pengajian akbar dalam rangka haul dari keluarga ibu ini, ibu itu, dan seterusnya. Artinya kita diberi tambahan untuk mengenal bahwa diri kita pun akan mengalami hal yang sama, akan menjumpai hal yang sama, dan itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak oleh siapapun ketika kita semua menyadari bahwa kita juga akan kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Maka dari itu, ibu-ibu, Mbak E yang dirahmati Allah, satu kutipan dari Abi Hamid Al-Lafafi, yang Mbak pun mengatakan, annahu qol man aktsara min zikril maut ukrima bisalasati asya. Ini kelebihan orang yang dikasih Allah pengingat. Nggih. Kelebihan man aktsara min zikril maut, barang siapa yang banyak dari mengingat namanya kematian, ukrima bisalasati asya. Kata Hamid Al-Lafafi, ini orang dimuliakan Allah dengan 3 hal. Ini yang mestinya kita dapat, ibu-ibu. Ini yang mestinya kita temukan setiap hari kita di negeri Formosa ini. Hampir tiada hari kalau tidak ngaji di on air itu. Kebanyakan mereka ulang tahun, bisa ulang tahun berarti haul, ulang tahun, haul terus menerus. Ini yang memicu Allah sayang pada kita. Dan kita setiap hari diingatkan dengan peristiwa kematian, yang mestinya kita harus mendapatkan 3 hal ini. Tapi dengan demikian, ibu-ibu, Mbak E yang dirahmati Allah, ternyata kok tidak mampu membangkitkan 3 hal, tidak mampu mendapatkan 3 kemuliaan dari Allah ketika orang melihat kematian. Salah dalam pola pikir kita, dalam pola ingatan untuk menyadari bahwa kita akan mati. Dapun Hamid Al-Lafafi kan ngatakan niku, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, menyegerakan untuk dan tidak menunda untuk bertobat. Jemaah yang dirahmati Allah, ta'jilut taubat, menyegerakan untuk bertobat. Kenapa kita harus mensegerakan tobat? Ya, tobat ini memang asasul ibadah. Tobat ini sebagai pondasi ibadah kula panjenengan. Mulane pondasine ping tobat niku wau. Lek kula jenengan tobatnya dinyatakan betul tobatan nasuha.
Taubat yang sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa seseorang itu ketika taubat Allah maka ada alamat dan tandanya, maka dengan demikian kita akan tahu orang ketika bertobat menjadi dasar untuk ibadah menjadi baik, diawali dari tobat terlebih dahulu. Kenapa ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah? Orang yang sudah menyatakan taubat dan nasuha, dia tidak akan pernah melakukan hal yang dilarang Allah. Dia hanya berupaya bagaimana mendapatkan ridha Allah. Dia hanya berupaya bagaimana upaya apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan akan senantiasa dicintai Allah. Itu perilaku orang-orang yang taubat dan nasuha. Maka keuntungan ketika kita setiap hari mendengar kata-kata haul, setiap hari mendengar kata-kata haul, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pasti kita akan mensegerakan yang namanya taubat dan nasuha. Yang ketiga adalah apa yang kita dapat ketika orang mengingat namanya kematian. Yang kedua adalah waqona adilkut, yaitu timo ing pikuatan. Pokok mangan sing penting iso dialap pikuatan wis nerimo. Nggih, wong nek pancen tobatnya bagus, pasti orangnya akan qanaah. Apa sih sing digoleki urip niki di donya? Apa sih sing digoleki ning donya? Nek golek enak aja nduk donya, Bro. Donya gak nggon wong enak, donya nggone wong enak, donya nggone wong pahit, donya nggone wong kecut. Kalau Anda mencari keenakan bukan di dunia tempat, tapi untuk mendapatkan keenakan. Makanya sampai orang-orang itu mampu meninggalkan rohati dunia li rohatil akhirah. Tarku rohati dunia li rohatil akhirah. Orang-orang yang sadar diri, orang-orang yang punya pengertian besar bahwa kehidupan akhirat tentunya yang paling istimewa. Dunia sekarang mendapat akhirat, maka dia rela untuk tarku rohati dunia li rohatil akhirah. Rela dia meninggalkan keenaan duniawi demi untuk mendapatkan keenaan akhir. Maka kutu qanatul bil kut, nerimo wis mangan pokok warak kena ganjel, mangan pokok kena iki sangu ibadah, ra ketangu seng kangkung, tapi mati dilawi karo luwe. Masya Allah, enaknya bukan main, sudah mampu mengganjel perut kita ini dalam rangka pikuatan kanggo nglakon ibadah, pikuatan kanggo numpuk amal hasanah, pikuatan kanggo nglakoni perintah sing kuwasa, perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaah bil qut. Hari ini banyak orang tidak qanaah. Hari-hari seperti ini banyak orang yang sulit untuk diajak qanaah. Karena mereka pola pikir berbeda. Yalah, ning dunia kita kok sorot to yu mesti ngoten niku pola pikire. Mereka tidak sadar diri bahwa dunya mazratul akhirah, tapi dia mikirnya yo atau Syabil Hasan As-Sadiq kan mangan sing enak, turu sing kepenak, nganggo sandangan sing apik, nek cukup kuwi syukur. Nah niku lho sing angel syukure niku. Awake gulane cukup enak nyandang apik. Neng syukure sing mboten duwe. Lah syukur dhewe kados napa? Ya syukur niku nggih sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ajli. Syukur niku selalu dan selalu menggunakan apapun fasilitas Allah sesuai dengan pemberi ke fasilitas, sesuai dengan ke fasilitas. Ini yang sulit dipahami. Ini yang kadang-kadang kita bisa memahami, bahkan betul sudah memahami bahwa Allah sadar nggak kita bahwa Allah mempunyai tujuan di balik memfasilitasi. Allah memfasilitasi kita dengan harta. Allah berikan kita harta. Artinya harta itu fasilitas dari Allah. Kita memberi makna dari fasilitas itu sendiri. Setiap orang mendapatkan fasilitas untuk Allah, maka dari Allah pada hamba, untuk Allah kembali kepada hamba. Sebetulnya seperti itu. Namun kadang-kadang banyak orang yang lengah diri bahwa dia lupa bahwa apa yang dia terima ini bentuk fasilitas dari Allah. Yang Allah menuntut dengan fasilitas itu untuk kebaikan kita digunakan ke Allah. Modho karo ngene Bu. Jenengan fasilitasi sepeda motor anake. Le, kalau mau sekolah ada kita fasilitasi sepeda motor.
jenengan punya tujuan agar anak nanti ketika sekolah dengan tak fasilitasi sepeda motor, dia akan menggunakan sepeda motor sekolahnya, setelah dia akan pulang. Tapi ketika jenengan tahu bahwa sepeda motor yang kamu berikan kemudian digunakan sekolah justru untuk ngeluyur ngalor ngidul sakaran parane, kira jenengan dia terima apa ora? Terima napa mboten kira-kira? Ya ora mungkin. Ya Allah le, tak tukokno motor kon di sekolah lah kok malah dolan ngalor ngidul. Ini bukan hanya anak-anak kita semua pun juga mungkin melakukan hal yang sama, bahwa setiap fasilitas Allah yang diberikan kepada kita, Allah punya tujuan kok dengan fasilitas itu. Namun kita tidak mau berpikir bahwa oh iya ya, Allah kok ngai sugih aku, oh iya ya berarti aku tuh iya ya. Allah kok maringi sehat aku, berarti aku tuh iya ya, dan seterusnya. Ini jarang orang berpola pikir seperti itu. Makanya ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah, orang lupa bahwa dunia ini adalah sarana untuk menuju akhirat. Maka ya wis urip iki pokok duwe kekuatan kanggo nglakoni ibadah, ya wis maka al-qanaah terima panganan kekuatan sing eneng apa enenge wae, sing penting kekuatan ibadah dilampahi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang kematian kata Hamid Al-Fafi mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama takjilu taubah, yang kedua qanaah bil qut, yang ketiga apa yang dia dapat kemuliaannya ketika kematian, wan nasyatul ibadah, dia akan terengginas, dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah. Kenapa semangat dia? Karena hidup di dunia ini hanyalah sementara. Para sederek kaula sedaya, jeler estri enom lan tuwa, mumpung isih ning alam donya, saben wekdal padha elingana yen ana timbalane kang maha kuwasa, lamun teka ora bisa wakilan, kelem ora kudu dipaksa, disalini penganggo putih yen wis pudar ora bisa mulih, tumpaane kereta Jawa roda papat rupa manungsa, jujukane omahku tanpa bantal, tanpa kloso, omah rana lawangi, turu dhewe rana rewangi, ditutupi andang-andang, disirami banyu kembang, tonggo-tonggo padha nyumbang, karo nangis kaya wong nembang. Iku mono imane kurang, iku mono imane kurang, mergo ngajine arang-arang, mergo ngajine arang-arang. Kesempatan hidup hanya sekali. Maka orang-orang yang sadar diri bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa hidup ini hanyalah sementara, tidak mungkin dia tidak akan nasyat ibadah, tidak mungkin semangat dalam beribadah. Mesti dia semangat. Ya Allah, matur ibu-ibu mbak yang dirahmati Allah.
Orang itu kalau sadar diri bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pilih kula panjenengan kagungane Allah, kepada Allah lah kita semua akan kembali. Artinya dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan. Maka orang-orang yang seperti ini, Ibu Mbak, orang-orang yang mengingatkan kematian, pasti dia sadar diri bahwa ya Allah, ketika dia ibadah, dia sadar diri, ya Allah, jangan-jangan ini ibadah yang terakhirku, ya Allah. Ketika dia sholat zuhur, maka dengan zuhurnya dia mengingat, ya Allah, jangan-jangan ini zuhurku yang terakhir, ya Allah. Ketika orang sadar diri bahwa ya Allah, ini jangan-jangan zuhur yang terakhir, tentunya gak mungkin zuhur harus sembrono, dan pasti dia maksimalkan, ya Allah, kulo ajrih menawi zuhur menika zuhur yang terakhir, ya Allah. Kita akan cuma Ramadan, menjalani Ramadan dengan maksimal ketika kita melihat kematian, karena dia sadar diri, ya Allah, jangan-jangan Ramadan tahun 2024 kulo mboten panggih malih Gusti. Ya Allah, nyuwun Gusti paring ketetepan iman, paring semangat ibadah, tentunya akan diberikan Allah ketika kita sadar diri bahwa siapalah manusia yang tidak memiliki apa-apa ini. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mestine iki lho Bu sing dadi cambuk untuk kita beribadah kepada Allah dengan semangat. Mestine namung niki tok. Tanpa itu sulit kita untuk menjadi orang yang semangat dalam beribadah pada Allah. Sekarang mafhum mukhalafahipun kebalikan napa sing didhawuhaken dening Hamid Al-Lafafi, man nasiyal mauta uqiba bisalasat nasya. Mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang lupa dengan kematian, pasti dia akan disiksa Allah dengan 3 hal. Kalau tadi dia dimuliakan, sekarang disiksa karena apa? Lupa dengan kematian. Apa itu taswifu taubah? Orang yang lupa diri bahwa kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kok lali nalika salat lali. Maka dia akan taswifu taubah, dia akan menunda namanya taubat. Engko seuji enom wis tobat dhisik iki nyang ngopo. Tunggu dulu ala kesusu enom tobat iki nyang ngopo. Malah kula sing aneh niku. Walah wong jek enom kok melok toreko, kadang-kadang ngoten barang niku. Ya toreko ora kudu enom, ora kudu tuwek, wong mati ki enom tuwek cilik pantes mboten. Pantes nggih. Lah mati lho enom tuwek ya pantes, enom mati ya pantes, tuwek mati ya pantes, ana buluk ceblok ya pantes, ana kambil kemecut ceblok ya pantes. Terus kambil tuwek garing tebak pantas banget. Nah, ini semua kan tidak pernah disadari oleh orang, sehingga ini yang memicu orang menunda-nunda tobat. Kapan lo yulek muara tobat yang tenanan? Ya Allah, yuk sembuh. Aku sekeri-keri ae, masya Allah. Aku siksa loh, buniku musibah. Itu siksaan dari Allah ketika orang tidak menjalani tobat dengan seksama, dia hanya menunda tobat. So ahe, lewes longgar aku tak tobat. Itu siksaan tadi. Siksa apa? Siksa karena kita dengan kematian tadi. Yang kedua adalah watarkir ridho bil kafaf. Orangnya akan meninggalkan ridho dengan kecukupan sing enek. Nggih kurang trimo, uripe kurang trimo, mergo napa lali mati. Wong lali mati tenan. Mulane sampai ana unanan ning Jawa ngene. Mungkin arep untuk takoki piro ya Bu. Ya ta Bu. Ati mujur ngalor, wah lambungnya piro-piro ya kurang. Namun ungkapan itu memang dibenarkan, tapi kita juga sadar bahwa tidak semua kok orang yang seperti itu mengwai mayoritas kebanyakan manusia memang tidak akan pernah merasa puas karena manusia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya. Pancen yo niku wae menungso lali mati, pancen yo ngono kuwi. Lek wong eling mati ya Allah, iso teko sore alhamdulillah. Sore tekano esuk alhamdulillah. Ini karena dia mengingat kematian. Mulane gampang nrimo, lek mboten eling mati yo ora aneh nrimo. Mulane duneni karo wong biyen. Walah menungso nek rung dipathoki mujur ngalor ra mungkin ora cukup, ora mungkin arep rumangsa cukup.
Ini kepancan leres leres mati lah apa sing digoleki. Yang terakhir naudzubillah wa takassuli. Wa takasu takasala ya takasalu takasulan. Wa takasuli fil ibadah. Dia akan malas dalam beribadah. Alah ya mbah yo ngene iki rasa-rasan. Soalnya apa? Dirung eling hati dia punya pemikiran hidupnya akan panjang lagi. Padahal kalau sampean ini nyawa kagungane Allah. Nyawa gadane Allah. Nek Allah ngersakno Bu, sewaktu-waktu Allah jemput kita. Tidak ada alasan untuk apapun ketika Allah berkehendak mengambil, karena itu haknya Allah. Nyawa yang melekat dalam jasad kita ini milik Allah. Lantas pantaskah kita akan sembrono dengan pinjaman yang Allah berikan pada kita ini? Orang yang pinjam tidak punya kewenangan. Orang yang pinjam tidak bisa menentukan. Balik dia hanya berserah kapan pinjaman ini diambil oleh pemiliknya. Itulah manusia yang tidak punya daya apa-apa. Dikatakan innal insana khuliqa dha'ifa. Inilah manusia diciptakan Allah dengan lemah dan gak duwe apa-apa. Sira lahir ana donya orang gowo apa-apa, orang ngerti apa-apa, mbok ya padha ngrumangsanono. Inilah wujud bahwa apa yang disampaikan oleh Hamid Al-Afafi akan menjadi cambuk untuk kita semua. Sadar diri, sadar posisi, cari Arya sadar rai barang. Masya Allah, kita manusia yang tidak punya daya untuk apapun, untuk mendapatkan ridha Allah boten sanes. Kuncinya adalah mengingat dengan kematian, sehingga kata Hamid Al-Afafi, mengingat kematian itu Allah akan karuniakan 3 keramat. Yang keramat 3 itu adalah menjadi tujuan pokok daripada kita di depan Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini ada barokah, ada manfaat untuk semua, khususnya Sohibul Hajah. Hajat Ibu Setioning, hajat Ibu Ibu Siti Ibu Setiorini, Ibu Riyati, khususnya beliau niki hajatipun dipun ijabah, dipun ridani Allah Subhanahu wa taala, khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula syafaah pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana Allah ma'a rahmatil qulubina wa abdani wassalamati wal afiyati fid dunya wa dunya sambang fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daiman wa qalban khashi'an wa lisanan zakira wa badanan ala bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah, waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa umratan bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten wa akhiran
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.